Halo Sobat BIM-Wika, kita kembali lagi dalam acara podcast BIM-Wika. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali melakukan knowledge sharing. Kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial. Jadi kita kedatangan Mas Brian Adam. Halo Mas Bri. Halo, baik. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Kita harus taat protokol kesehatan ya, Mas Bri. Iya, Tetap ini di kondisi pandemi. harus pakai masker terus ini teman-teman. Aduh, bosan sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa buat jaga kesehatan kan. Ya. Oke, Mas Bri ini merupakan subkoordinator dari BIM Infrastruktur, betul ya Mas Bri? Iya, betul. Jadi kalau di BIM itu kalau nggak salah ada infra, ada building, ada PCC, ya. dan ada survei ya kalau Survei, tidak ya, salah. dibagi jadi Kalau empat. Mas Bri ini fokus ke bidang infra. Oke. Jadi kalau di infra sendiri, sekarang tuh lagi ngerjain proyek apa sih Mas Bri? Kalau infra sendiri sekarang lumayan ada beberapa project tender yang sedang dikerjain. Oke. Salah satunya ada juga yang proyek konstruksi ya, tapi yang lagi kita lumayan jadi fokus utama banget itu ada proyek yang ada di Provinsi Jogja, itu jembatan Kretek. Oke. Proyek jembatan Kretek 2. Kemudian proyek satu lagi kalau nggak salah di Semarang, jalan tol, proyek jalan tol Semarang Demak ya. Berarti kalau infra itu fokusnya lumayan banyak ya, ada jalan tol, ya, ada jembatan, jalan, bendungan, ya, sama dermaga. Kita biasanya kurang lebih banyak ngurusi terkait proyek-proyek itulah. Mantap. Tapi kalau misalkan di bagian infra sendiri nih, khusus di Mas Bri, itu pakai software apa aja sih Mas? Kalau misalkan di bidang infra sendiri? Kalau di infra sendiri ada beberapa software yang sering kita pakai ya. Iya. Ada contohnya misalkan ada OpenRoad, untuk itu buat pemodelan jalan. Pemodelan jalan, pemodelan jalan gitu kita ada dua, ada OpenRoad, ada Civil 3D. Kemudian kalau jembatan, kita kalau itu ada OpenBridge. Kemudian ada InfraWorks kalau dari Autodesk ya. Kemudian kalau misalkan kita perlu pendetailan sampai jumlah tulangan, kita di sini biasanya pakai software Outline. Kita dibantu pakai software Outline. Ya, untuk pemodelan kurang lebih itu sih. Sama kadang-kadang kalau ada item-item yang sebenarnya bukan hitungan volume ya, tapi untuk tampilan, kita masih pakai software semacam kayak SketchUp gitu untuk gambar manual kayak gitu. Tapi kan lumayan banyak berarti ya software-nya Mas Bri? Ya, lumayan banyak. Tapi kalau bisa disebutin nggak sih Mas Bri kelebihan-kelebihan dari masing-masing software? Kayak OpenRoads atau OpenBridge, dan dari masing-masing bidangnya? Dari masing-masing bidangnya ya? Oke. Berarti kita cerita dulu dari yang jalan dulu ya? Jalan dulu. Tadi ada Civil 3D dan OpenRoad ya? Ada Civil 3D dan OpenRoad ya? Oke. Jadi kalau di jalan sendiri kita kan sering pakai dua itu tadi, OpenRoad sama Civil 3D. Kalau kelebihannya jadi gini, lebih ke pemakaiannya aja ya istilahnya. Kalau Civil 3D kita biasanya pakai kalau misalkan permintaannya dari teman-teman project itu terkait dengan potongan gambar. Jadi detail potongan gambar per STA. Kemudian kebetulan juga biasanya teman-teman project pakainya Civil 3D, ada yang pakainya Civil 3D, jadi teman-teman project bisa nanti bantu editing dan lain-lain. Nah, itu kita biasanya arahnya ke sana, karena memang untuk cross section dan itu kita karena memang biar lebih sinkron ya dengan teman-teman project kan pakainya software AutoCAD ya. Nah, kita pakainya di software Civil 3D. Tapi kalau misalkan kita butuhnya untuk tampilan 3D view. Jadi untuk penampilan 3D, kemudian untuk perhitungan lebih cepat, perhitungan volume lebih cepat. Nah, kalau saya sih biasanya untuk tender-tender itu saya biasanya pakainya OpenRoad. Ya, nah karena kalau di OpenRoad sendiri itu kalau menurut saya ya pengalaman pribadi sama teman-teman juga, teman-teman infra yang lain, untuk pemodelan jalan dan jembatan untuk di software OpenRoad itu bisa lebih cepat. Cuma memang
karena Bentley itu kan atau OpenRoad ini kan dari Bentley ya. Iya, betul. Ya, jadi kalau misalkan kita mau masukin ke AutoCAD biar bisa dibuka di AutoCAD hasil misal kayak cross sectionnya, profilnya, kita harus ada kayak converting dulu. Nah, ini kan cukup memakan waktu ya kalau di sini ya. Cuma untuk tampilan 3D-nya, terus perhitungan volume, kecepatan perhitungan volumenya, jujur lebih prefer di OpenRoad ya gitu. OpenRoad. Jadi tergantung mau pakai buat apa dulu nih. Kebutuhan. Kita tergantung kebutuhan dari project juga. Nah, kita ya kayak ingin gitu. kita buat seperti apa, kita akan bisa menyesuaikan software-nya, betul ya? Nah, iya, kita sesuaikan software-nya kayak gitu. Tapi kalau di proyek infra sendiri pernah ada case nggak sih, Mas Bri? Kayak misalkan kan kita pakai software-nya ya tadi ya, ada OpenRoots, ada Civil 3D, dan lain-lain. Kalau misalkan case-nya itu pernah nggak kalau kita pakai software yang berbeda dengan yang di proyek? Itu pernah nggak kejadian? Oh, itu pernah waktu dulu itu kejadiannya pas di project Tol Pekanbaru, Tol Pekanbaru Padang. Jadi kenapa itu dulu kejadiannya itu karena teman-teman konsultan kan mereka rata-rata pakainya dari software Autodesk ya, dari Civil 3D. Sementara kita karena memang itu waktu itu pada saat itu untuk keperluan tender perhitungan volumenya, dari kami lebih mencarakan pakai OpenRoad, karena kan bisa lebih cepat, lebih ini. Nanti untuk pendetailan kan bisa berikutnya kayak gitu istilahnya. Nah, ada sih kendala akhirnya. Di Bawen Jogja juga kemarin sempat ketika mau tender juga seperti itu dari teman-teman project kebetulan pakainya software Autodesk, Civil 3D. Dari nggak pakai Civil 3D tapi apanya Autodesk AutoCAD ya. Tapi dari kami pakainya OpenRoad ya. Cuma dari teman-teman project selain minta hitungan volume, terkadang minta gambar-gambar kayak misalkan bukan potongannya sih, kayak misalkan profil, trase. Nah, itu lumayan harus kita istilahnya kayak kita mau nggak mau kita convert tadi. Jadi hasil yang file kalau dari OpenRoad kan filenya berupa DGN. Nah, mau nggak mau kita convert dulu untuk bisa buka di AutoCAD itu ke DWG seperti itu. Berarti solusinya harus di-convert dulu ya, Mas Bri ya? Iya, mau nggak mau harus di-convert dulu. Karena kalau nggak di-convert kan nggak bisa dibuka. Itu pun kadang kalau udah bisa dibuka kan nggak bisa diedit lagi. Betul. Iya, seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita lanjut ya, Mas Bri. Boleh. Dari teman-teman mahasiswa yang masih baru nih, kebanyakan banyak yang nanya nih ke kita juga kan, ke Sobat BIMWIKA. Sebenarnya kalau kita ingin belajar untuk memakai software untuk jalan, jembatan, itu direkomendasiin software apa dulu sih, Mas Bri? Kita untuk sebagai pemula, sebagai mahasiswa awal, kita memakai software yang mana dulu? Oke, jadi kalau misalkan untuk teman-teman kuliahan itu, kalau menurut aku sama teman-teman infra ya, kalau misalkan pas dulu kan kita juga awalnya nggak tahu software itu. Iya, masih awam. Kita juga mahasiswa ya, Mas Bri. Iya, masih belum sampai 5 tahun kan juga. Nah, tapi kalau masih teman-teman masih kuliah, ini mumpung banget nih istilahnya, kalau misal mau belajar ini, kalau saran aku, karena biar lebih linear gitu ya, dalam artian gini, teman-teman kuliah kan udah biasa megang software AutoCAD tuh. Ya pasti, itu wajib ya, apalagi teknik sipil. Itu sudah kewajiban kita menguasai teknik sipil. Harus bisa kan. Harus bisa. Nah, karena di sini AutoCAD itu ada saudara dengan Civil 3D. Satu Autodesk ya. Satu ibu ya, Autodesk. Nah, aku saranin biar istilahnya kayak toolsnya juga nggak terlalu kaget kan. Nah, teman-teman bisa mulai coba dulu dari Civil 3D. Kayak gitu. Walaupun mungkin tampilannya kan memang kalau AutoCAD lebih sederhana ya, item-item gitu loh. Nah, kalau nanti misalkan udah ada waktu mau belajar ke software kayak misalkan dari software Bentley tadi, OpenRoad, nggak apa-apa. Karena kalau menurut saya, kalau Civil 3D udah biasa megang, ke OpenRoad itu nggak begitu kaget lah istilahnya, kayak gitu. Rumit lah ya. Nggak begitu rumit lah. Walaupun ada beberapa prinsip penggambaran yang sedikit berbeda antara OpenRoad dan Civil 3D.
Tetapi pada dasarnya kalau mau mulai belajar duluan, saya sarankan belajar yang sesuai dengan software Basic. CAD-nya. Iya, Ya, CAD-nya itu kebetulan kalau teman-teman mahasiswa kan lebih terbiasa di AutoCAD kayak gitu. Jadi Civil 3D. Tapi kalau teman-teman mahasiswa nih pengen belajar itu lewat mana sih Mas Bri? Soalnya kan oke kita belajar Civil 3D tapi lewat mana? Masih bingung nih teman-teman mahasiswa biasanya. Oh, belajar lewat mana? Ini salah satunya BIMWIKA. Kita sekalian promosi ya Mas Bri Promosi ya. Kita sekalian promosi. Jadi sebenarnya kan BIMWIKA juga punya program e-learning ya. E-learning ya. E-learning untuk rekan-rekan mahasiswa, sobat BIMWIKA pasti sangat membantu lah untuk kita meningkatkan hard skill kita di bidang software BIM. Kita juga memiliki program dan bisa ditunggu nanti ya informasinya Mas Bri ya. Itu daftarnya gimana itu? Tinggal kalau daftarnya setauku, jadi nanti akan diposting di Instagram BIMWIKA, nanti akan ada batch-batchnya, jadi kelas-kelasnya dari masing-masing software, ada OpenRoot, ada Civil 3D, ada Outline. Jadi tinggal tunggu aja informasinya. Jadi teman-teman tinggal ini aja ya, standby, luangin waktu buat belajar. Dan yang paling penting gratis Mas Bri. Oh gratis ini? Gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Enak ya berarti ya, dapat sertifikat juga teman-teman kan? Iya betul. Jadi kesimpulannya siapa nih yang menang nih Mas Bri? Kalau misalkan dari segi software-software yang tadi disebutkan. Menangnya gimana nih? Menang kan banyak ya istilahnya. Apa yang paling diunggulin, yang paling sering dipakai, yang kira-kira sempurna lah untuk teman-teman infra mengerjakan suatu proyek. Berat ya. Ini kita nggak ada promosi ya Mas. Iya, ini nggak ada promosi ya kita nggak ada teman-teman promosi ya. sama sekali. Berat sebenarnya. Kalau harus pilih salah satu. Harus pilih salah satu. Jadi gini, milihnya karena teman-teman BIM di pusat ini kan kebanyakan untuk project tender ya. Iya. Untuk project-project percepatan dan project-project istilahnya untuk pertandingan untuk mendapatkan project seperti yang tadi saya bilang kalau untuk tender ya kita lebih prefer di OpenRoot, Bentley OpenRoot seperti itu. Nah kan masing-masing bagian juga memiliki software sebenarnya ada sesuai kebutuhan sebenarnya ya Mas Bri ya. Tapi kalau kami harus menilai di sini karena kami memang kebiasaannya lebih untuk project-project tender dan kita biasanya untuk pemodelan cepat Bentley OpenRoot. Oke. Tapi kalau untuk project ya memang yang maksudnya dalam jangka waktu yang lama kita saranin di Civil 3D karena nanti hasilnya teman-teman mungkin untuk cross sectionnya bisa lebih detail dan bisa lebih diedit di AutoCAD seperti itu. Oke. Mungkin cukup ya kita sharing-sharing kali ini Mas Bri. Karena waktunya terbatas juga nanti mungkin bisa kita ngobrol lebih jauh lagi ya Mas Bri ya terkait tools-tools apa saja, bagaimana cara menggunakannya. Kita mungkin lebih detail nanti di episode selanjutnya mungkin ya kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan lebih lanjut. Oke, terima kasih banyak. Ini podcastnya ya. Kenapa Mas Bri? Rutin ya. Rutin. Kita bakal sharing-sharing terus ilmu-ilmu kita biar nggak terkumpul di Wika aja nih. Kita sebar juga ke teman-teman mahasiswa. Oke, bagus buat teman-teman mahasiswa. Oke, terima kasih banyak Mas Bri atas waktu dan kesempatannya. Kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Semoga ilmunya bermanfaat untuk rekan-rekan sobat-sobat BIM Wika. Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube BIM Wika dan nantikan update selanjutnya. Piu.